Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustaz, para bunyai, para ustadzah, khususnya jajaran takmir Masjid Baitur Rahim, terkhusus ketua neka kanca haji, para hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara peringatan Maulid Nabi. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula tak pada lancar berbicara bahasa Madura campuran ki. Dan kula memang toronan orang Madura keng lingkungan Jebeh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, peringatan Maulid Nabi neka penting dilaksanakan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kita itu umat Muhammad. Karena banyak selopah, banyak yang lupa bahwa kita itu adalah umat Muhammad. Kalau seandainya kita dianggap bukan umat Muhammad, kita marah, bahkan bengal jarok. Kalau seandainya orang mengatakan kamu bukan umat Muhammad, kamu bukan umat Muhammad, itu marah kita. Tapi perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita sama sekali tidak mencerminkan apa yang pernah ditegaskan, apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau seandainya Nabi bertemu dengan kita, kira-kira Nabi bangga dan bahkan mempromosikan kita, atau justru sebaliknya Nabi sangat kecewa, Nabi sangat bersedih karena perilaku kita ternyata, karena ucapan kita ternyata, karena tindak tanduk dan sikap kita ternyata sama sekali tidak mencerminkan bahwa kita adalah umat Muhammad. Mereka penting untuk kemudian direnungkan. Penting untuk direnungkan. Kira-kira kalau seandainya Nabi bertemu panjenengan, ibu-ibu sedejah, kira-kira Nabi neka bangga, napa todus kira-kira? Neka penting. Karena kita mengaku diri kita sebagai umat Muhammad, dan bahkan kalau seandainya tidak dianggap sebagai umat Muhammad kita marah, akan tetapi sikap dan perilaku kita sama sekali tidak mencerminkan sebagai umat Muhammad, perilaku yang dianjurkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul. Saya tegaskan, menjadi umat Muhammad tidak hanya cukup
dengan sekedar mengaku saya umat Muhammad, saya umat Muhammad, saya umat Muhammad. Menjadi umat Muhammad butuh pembuktian. Saya umat Muhammad, buktinya ucapan saya, buktinya tindakan saya, buktinya sikap dan perbuatan saya. Itu mencerminkan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia nikah mayoritas umat Islam, gitu. Panjenengan menengale televisi, melihat media sosial, mereka terlalu banyak perilaku-perilaku pejabat-pejabat yang kalau seandainya perempuan juga berjilbab, tapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan sebagai umat Muhammad. Panjenengan oning OTT itu, operasi tangkap tangan, oning panjenengan, Bupati nekai teguk KPK, nekai teguk KPK, nekai tangkap tangan KPK, terlalu banyak. Padahal kita mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini kan mayoritas. Bahkan bukan hanya politisi, ki wajar Nabi ki. 1 minggu yang lalu itu yang ditangkap rektor. Orang cerdik pandai, orang ilmuwan, orang akademisi, senontok, rok kening tangkap KPK. Oleh sebab itu menjadi penting saya ingatkan momen kesempatan Maulid Nabi nikah untuk membuktikan bahwa kita benar-benar khairu ummah terbaik, ummah yang pada akhirnya dibanggakan dan bahkan dipromosikan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Ini loh umat saya. Ini loh umat saya, ini umat saya. Tidak justru Nabi kalau seandainya bertemu dengan kita itu malu memiliki umat seperti kita. Kenapa? Karena sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita sama sekali tidak mencerminkan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pula kepingin menceritakan atau menegaskan ada 2 sikap Rasulullah yang kalau seandainya 2 sikap ini kita miliki, yang kalau seandainya 2 sikap ini dimiliki oleh anak kita, cucu kita, keluarga kita, menjadi apapun kita, menjadi apapun keluarga kita, insya Allah bakal sukses. 2 sikap. Dakwah Islamiyah mereka luar biasa. Penolakan masyarakat pada saat itu luar biasa kepada Gusti Kanjeng Nabi. Akan tetapi karena Nabi memiliki 2 sikap ini, 2 sifat ini, maka dakwah yang cukup berat itu hanya dengan hitungan 23 tahun selesai tuntas, merubah tradisi masyarakat yang jahiliyah pada saat itu menjadi masyarakat yang Islamiyah, masyarakat yang beradab, masyarakat yang berbudaya. Ini penting untuk dijadikan hiasan untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, keluarga kita secara keseluruhan. Ini penting. Napa neka sikap yang perlu kita tiru agar kita sukses menjadi apapun. Jadi suami akan sukses, jadi istri akan sukses, jadi pejabat akan sukses. Jadi apapun kalau seandainya sikap ini ada pada diri kita, dipastikan kita akan sukses. Apapun itu, seperti apapun beratnya, tugas dan tanggung jawab yang kita pikul. Napa neka Ustaz? Yang pertama, Gusti Kanjeng Nabi nekah jujurnya luar biasa. Tidak ada rekam jejak, tidak ada catatan Gusti Kanjeng Nabi nekah pernah bohong, sobung. Sampai dikatakan as-shadiqul amin. Nabi itu adalah as-shadiq, orang yang jujur. Al-amin, orang yang terpercaya.
Nabi tidak pernah sama sekali ada rekaman, ada tulisan, ada catatan apakah itu pecintanya ataukah itu musuh dan pembencinya pernah sama sekali melakukan kebohongan. Mereka sobung sama sekali. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita sudah menanamkan kejujuran dalam keluarga kita, pada anak kita, pada istri kita, pada suami kita, pada keluarga besar kita, insya Allah pada akhirnya keluarga kita akan bisa sukses dalam rangka menjalani kehidupan ini. Mereka luar biasa. Kondisi berat seperti apapun, bayangkan seperti Isra Mi'raj, mereka kan tak masuk akal. Isra Mi'raj ini harus disampaikan kepada masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Mereka tak masuk akal. Kenapa kok tidak masuk akal? Karena jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mereka 1.500 km. Yang kalau seandainya ditempuh dengan kendaraan pada saat itu sekitar hanya pergi saja itu adalah 40 hari. Berarti pulang pergi sekitar 80 hari. Mi'raj ini sampai ke Sidratul Muntaha. Para ilmuwan fisika sekalipun ini kebingungan berapa miliar kilometer perjalanan jarak jauhnya. Mereka kebingungan saja. Akan menyampaikan seperti apa Nabi itu? Kalau seandainya Nabi sejak awal ada catatan bohong. Kalau seandainya masyarakat itu pernah mencatat bahwa Gusti Kanjeng Nabi pernah bohong. Mereka sulit. Padahal ini harus disampaikan. Di dalam Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Pakai isim nakirah mereka. Berarti sebagian malam. Kalau malam itu misalnya dengan siang itu totalnya 24 jam, berarti malamnya sekitar 12 jam, siang 12 jam. Berarti perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Masjidil Haram, mereka ternyata sebagian malam. Tak kena 12 jam. Bagaimana mau menyampaikan? Padahal perjalanan normal mereka sekitar 80 hari pulang pergi hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum naik ke Sidratul Muntaha. Mereka luar biasa sulitnya. Kalau seandainya Nabi pernah diketahui bohong pada saat harus menyampaikan informasi tentang Isra Mi'raj mereka pasti tidak akan ada yang percaya. Cok percaya, bohong biasa. Niku sedang mengigau, niku sedang bermimpi. Pasti akan seperti itu. Tapi memang karena Nabi tidak ada catatan bohong sama sekali, sehingga sesuatu yang bahkan menurut logika dan akal pikiran mereka tak masuk akal, mereka masih ada yang percaya. Sampai diceritakan pada saat itu ketika harus menceritakan Isra Mi'raj mereka, banyak orang yang masuk Islam yang tidak kuat imannya, mereka terpaksa kembali murtad. Ada penjelasan seperti itu. Kenapa? Karena dianggap membuat-buat. Karena Nabi Muhammad dianggap bohong, dianggap halu, dianggap ngelamun. Mereka penting. Sehingga ini dijadikan sebagai kesempatan oleh kafir Quraisy untuk menggembosi penganut atau kalau kaum mukminin agar meninggalkan keislamannya, agar meninggalkan keimanan. Sampailah kemudian provokasi itu kepada Abu Bakar. Temannya sampean itu membuat-buat seperti itu. Percaya sampean? Katanya perjalanan dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak sampai kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi sampai Masjidil Haram kembali. Katanya pengakuannya itu kurang, jarak tempuhnya itu kurang dari
12 jam, percaya panjenengan. Itu ngomong pada Abu Bakar. Apa jawabannya Abu Bakar? Yang sama sekali tidak pernah mencatat Nabi pernah bohong. Apa jawabannya Gusti Kanjeng Abu Bakar? Benar Muhammad mengatakan seperti itu. Itu seperti itu. Benar Muhammad mengatakan seperti itu. Kalau seandainya yang mengatakan itu adalah Muhammad, lebih tidak masuk akal dari itu, saya percaya. Bayangkan. Kalau seandainya yang mengatakan itu adalah Muhammad, lebih tidak masuk akal dari itu, saya percaya. Oleh sebab itu, pastikan. Janganlah kemudian tradisi bohong itu kita jadikan keseharian kita jadikan sebagai kebiasaan kita, karena itu akan menjadikan kita pada akhirnya sulit untuk bisa sukses. Abu Bakar lebih tidak masuk akal dari itu, saya percaya. Karena Nabi memang tidak pernah ada rekam jejak, tidak ada pernah catatan ini pernah membohongi. Tidak hanya orang-orang muhibbin, tidak hanya kepada orang-orang yang mencintai dan pengikut Gusti Kanjeng Nabi, kepada orang-orang yang tidak beriman, Gusti Kanjeng Nabi juga tidak pernah bohong. Ketika turun surat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan ashirataka, kerabat kamu, al-aqrabin yang paling dekat. Ada perpindahan, ada pergeseran strategi dakwah dari yang awalnya bersifat rahasia, sembunyi-sembunyi, menjadi terang-terangan. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi pada saat itu mengundang semua kabilah-kabilah, keluarga-keluarganya diundang semuanya. Monggo berkumpul, monggo berkumpul, monggo berkumpul. Orang yang masih belum beriman berkumpul semuanya. Gusti Kanjeng Nabi naik ke Bukit Sofa pada saat itu. Naik ke Bukit Sofa. Apa yang dikatakan oleh Gusti Kanjeng Nabi kepada orang-orang yang membenci Nabi, kepada orang-orang yang pada saat itu tidak percaya kepada Gusti Kanjeng Nabi akan dakwah Islamiyah, niku mboten percaya, niku apa yang dikatakan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Dikatakan, para bapak, para ibu, kalau seandainya saya mengatakan di balik bukit sana ada pasukan berkuda yang siap menyerang kita, apakah panjenengan semuanya ini percaya? Itu yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi. Kalau seandainya saya menginformasikan kepada panjenengan semuanya bahwa di balik bukit itu ada pasukan berkuda yang siap menyerang kita, apakah sampean percaya pada informasi yang saya katakan? Apa jawabannya? Orang-orang yang berkumpul pada saat itu, iya, kami percaya. Kenapa Anda kok percaya? Kenapa kamu semuanya kok percaya? Karena kami sama sekali tidak pernah tahu bahwa panjenengan pernah berbohong kepada kami. Itu seperti itu. Jadi yang menyimpulkan bahwa Gusti Kanjeng Nabi itu adalah jujur, tidak pernah berbohong, bukan hanya sekedar pengikut, bukan hanya sekedar pecinta beliau, akan tetapi musuhnya sekalipun berkesimpulan bahwa Gusti Kanjeng Nabi nekah tak pernah bohong. Saya tegaskan kepada ibu-ibu semuanya, kepada bapak-bapak semuanya, kita bisa bohong pada satu orang, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tapi tidak bisa bohong kepada semua orang. Pasti pada akhirnya ketahuan. Kita bisa bohong dalam satu kesempatan, dalam satu waktu, tapi tidak bisa bohong dalam semua kesempatan, dalam semua waktu. Pasti pada akhirnya ketahuan. Jadi penting untuk dijadikan sebagai hiasan dalam diri kita, dalam keluarga kita, yang namanya kejujuran itu. Panjenengan pernah ada gembuk
Ada kan berdagang. Kalau seandainya kita punya jeragan misalnya di Jakarta, punya jeragan misalnya di Surabaya, punya jeragan misalnya di Malang, sementara ini hubungan kita baik-baik saja, setiap ada tanggungan, setiap harus transfer, setiap harus bayar, kita selalu bayar, tidak pernah kita ingkar janji. Paham? Kalau seandainya sewaktu-waktu kita kemudian telepon kepada jeragan kita, padahal nilai barang itu lebih dari mungkin 100 juta, mungkin lebih dari itu, maka yang namanya jeragan kita yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Malang dan seterusnya, tanpa pikir panjang, pasti pada akhirnya akan mengirim barang yang kita kehendaki. Ini kalau dalam bahasa orang sekarang disebut sebagai trust, disebut sebagai kepercayaan. Kepercayaan dalam kehidupan kita lebih mahal dibandingkan dengan hanya sekedar modal uang. Meskipun panjenengan punya modal besar berupa uang itu, akan tetapi kita biasa bohong, ketika kemudian kita mengajak orang lain untuk berbisnis, bisa jadi orang-orang yang pernah kita bohongi itu justru menggembosi. Nah, apa panjenengan? Ya jek bisnis di engki, jek percaya. Anapa mak tak percaya, mak tak oleh percaya. Dan bulannya korban. Saya itu korbannya. Akan ada banyak orang yang menggembosi, yang memaksa orang lain pada akhirnya tidak percaya kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah dicatat pernah bohong kepada orang lain. Oleh sebab itu, pastikan di keluarga kita yang namanya kejujuran itu menjadi hiasan. Pastikan dalam keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu berkesimpulan bahwa jujur itu menyelamatkan. Penting nih kan? Panjenengan aga duit bareng, mahalnya luar biasa. Setelah itu dipecahkan oleh anak kita tanpa sepengetahuan kita tentunya. Setelah itu kita tanya kepada anggota keluarga kita, ternyata anak kita luar biasa, jujur. Siapa yang memecahkan barang berharga ini? Ternyata anak kita luar biasa jujur. Saya, abah, saya, ibu. Setelah ngaku ternyata esebet, dipukul ternyata. Misalnya, akhirnya anak kita berkesimpulan, oh ternyata jujur itu menjadikan saya hancur. Akhirnya bagaimana? Ketika ada kejadian seperti itu, maka karena kasus kita pertama memberikan pelajaran bahwa jujur neka esebet, jujur neka epopol, ketika ada kegiatan, ketika ada peristiwa memecahkan lagi barang berharga, menghilangkan lagi barang berharga dan seterusnya, akhirnya anak kita bohong. Siapa yang menghilangkan ini? Saya nggak tahu. Kenapa? Karena kita memberikan kesan, karena kita memberikan pelajaran bahwa ketika anak kita jujur, itu justru tidak selamat, itu justru hancur, itu justru membahayakan. Oleh sebab itu, ketika putra-putri panjenengan itu kok jujur, harus kita apresiasi. Harus kita, alhamdulillah, hebat panjenengan leh. Ya, terima kasih panjenengan membanggakan. Yang akan datang hati-hati ya. Ini belinya mahal, ini belinya itu tidak ada di Jember dan seterusnya. Itu akan menjadikan anak kita membiasakan jujur. Akan berkesimpulan bahwa jujur itu menyelamatkan. Ini penting untuk kemudian kita tegaskan. Kalau seandainya misalnya ada tamu, kita sedang punya utang misalnya, jangan sampai kita memberikan pelajaran yang kurang baik, yang pada akhirnya anak kita, cucu kita berkesimpulan bahwa abah saya itu adalah bohong.
nanti kalau ada tamu namanya ini ngomong ya, saya ndak ada. Karena itu jelas nagih hutang misalnya. Itu adalah pelajaran langsung tentang bahwa jujur itu pada akhirnya tidak ada pada diri kita sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek. Yang jelas pastikan jangan sampai kita memberikan pelajaran tentang kebohongan di keluarga kita yang pada akhirnya berdampak bohong itu menjadi sikap, bohong itu menjadi karakter, lebih disebabkan karena kita memberikan pelajaran langsung kepada anak-anak kita. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya. Jadi ucapan yang berupa perbuatan kita itu afsahu, lebih fasih, lebih mengena, lebih menancap min lisanil maqal, dari ucapan yang bersifat kata-kata. Oleh sebab itu menjadi penting kejujuran ini kita tanamkan di dalam diri anak kita. Insya Allah sukses. Odi neka cuman satu kali, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Masa hidup yang satu kali kita gagal. Kenapa kok gagal? Karena karakter kita jelek. Karena kita sudah biasa bohong. Karena orang lain menyimpulkan bahwa kita itu adalah bukan orang yang jujur. Kenapa kok kemudian orang sampai berkesimpulan seperti itu? Karena ini tidak dijadikan sebagai perhatian yang cukup serius di dalam keluarga kita. Kadang-kadang ibu-ibu kalau seandainya anaknya sedang nangis, ya kan, itu ditakut-takuti, jangan nangis, bededin-bedin, ya kan, ada memedi, ada hantu. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang tidak kita sadari, ternyata itu pada akhirnya akan menjadi karakter dari anak kita, yang kalau seandainya karakternya seperti itu, maka yang namanya kesuksesan akan jauh dari kehidupan keluarga kita. Mereka penting untuk kemudian kita tegaskan. Gusti Kanjeng Nabi di samping jujurnya pol juga al-amin, amanah. Gusti Kanjeng Nabi mereka pada saat belum hijrah, di mana musuh-musuh masih banyak sekali yang tidak percaya, tidak beriman, mereka menjadi tempat favorit, penitipan barang. Meskipun itu adalah bukan muslim, meskipun itu adalah bukan mukmin, tapi barang ini disimpulkan oleh masyarakat sekitar kalau dititipkan kepada Muhammad, nikah mesti terjamin, mesti aman. Panjenengan oninggi tentang kasus Hajar Aswad, ketika semua kabilah, ketika Ka'bah dipugar, semua kabilah berebut karena itu gengsi, karena itu dianggap sebagai kemuliaan. Itu semua berebut meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kabilah mereka sampai berselisih sekitar 4 hari 4 malam, atau ada yang mengatakan 5 hari 5 malam, tak selesai-selesai. Berebut, saya yang lebih berhak, saya yang lebih berhak, saya yang lebih berhak. Kenapa pada waktu itu akhirnya orang-orang memilih Nabi Muhammad untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, padahal pada waktu itu adalah Nabi Muhammad mereka tidak kenal, tapi bukan masih belum dianggap belum Rasul, tapi sudah dipercaya, sudah disimpulkan bahwa Gusti Kanjeng Nabi ini adalah as-shadiqul amin. Mereka penting untuk dijadikan sebagai dasar agar yang namanya keluarga kita, yang namanya anak cucu kita, mereka di samping dipercaya, di samping jujur, pada akhirnya juga amanah. Karena namanya amanah mereka senonto mahal sekali. Kita bingung selaku bangsa Indonesia, mereka bingung. Bangsa Indonesia mereka luar biasa kaya raya, suburnya luar biasa, potensi alam luar biasa.
cuman masyarakatnya masih dalam kondisi miskin karena yang namanya amanah di Indonesia mereka sangat mahal. Nikah penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi tentang sifat nikah yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita upayakan untuk ada dan muncul dalam keluarga kita adalah as-shadiqul amin. Kalau kita mengaku bahwa diri kita itu adalah umat Muhammad, mari kita upayakan diri kita kepada siapapun, istri kita, anak cucu kita, dan seterusnya, menghiasi diri kita dengan yang nama kejujuran dan amanah. Mereka penting untuk direnungkan. Kenapa pola Ustaz? Ada 3 bagian yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah Nabi mengajarkan di dalam hadis Nabi yang apabila hadis ini dilakukan oleh kita, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang tidak akan punya musuh. Kita pada akhirnya akan dicintai oleh semua orang. Dicintai oleh semua orang itu menjadi sangat penting. Kenapa hadis nikah Ustaz yang penting untuk kemudian kita renungkan kalau kita mengaku diri kita sebagai umat Muhammad? Kenapa nikah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau seandainya kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Mon abenta mon ngocak kasah di nikah selesai. Falyaqul khairan. Berbicaralah yang baik. Saya tidak bisa bicara yang baik Ustaz. Auliyasmut atau diam. Ngomong sing sae, rek mboten saged ngomong sing sae meneng mawon. Nek penting. Kenapa ada ketersinggungan antara suami dan istri? Kenapa ada ketersinggungan kita dengan tetangga kita, kita dengan atasan kita, kita dengan bawahan kita? Karena ucapan kita itu menyinggung perasaan lawan bicara kita. Apakah itu istri kita, apakah suami kita, apakah anak kita, apakah tetangga kita. Kalau seandainya kita menggunakan satu hadis ini, falyaqul khairan, ngomong sing sae, sesae, menabenta kata sesae. Tak, tidak bisa saya ngomong yang baik Ustaz. Auliyasmut, diam. Ini kan luar biasa. Kalau seandainya kita mengaku sebagai umat Muhammad, falyaqul khairan auliyasmut. Bapak Ibu sedaya semuanya, saya mengatakan bahwa berkata yang baik itu butuh energi. Capek juga. Berkata yang jelek itu juga capek. Bahkan capeknya melebihi berkata yang baik. Kalau berkata yang jelek biasanya sambil marah-marah, energinya nih Kak biasanya lebih. Kalau seandainya masing-masing itu apakah bicara baik atau bicara jelek, mereka pada butuh energi, sama-sama butuh usaha, sama-sama butuh energi. Kenapa yang muncul dari mulut kita bukan ucapan yang mendamaikan, ucapan yang menyejukkan, ucapan yang menjadikan orang senang, ucapan yang menjadikan orang bahagia? Kenapa yang justru muncul adalah ucapan yang menyinggung perasaan orang lain, ucapan yang pada akhirnya menjadikan orang dendam dan marah serta murka kepada kita? Kenapa itu? Padahal sama-sama capeknya. Ngomong baik capek, ngomong jelek juga capek, butuh energi. Kenapa yang muncul itu justru pada akhirnya ucapan yang menjadikan orang dendam, ucapan yang pada akhirnya menjadikan orang marah, ucapan yang pada akhirnya menjadikan orang itu adalah murka. Kenapa kok yang muncul bukan ucapan yang membahagiakan orang, mendamaikan orang, menyejukkan orang, menjadikan orang bahagia? Kenapa kok bukan itu? Mereka penting. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung apakah yang bersangkutan mampu menjaga lesannya atau tidak. Panjenengan sebiasa atau karang bensera mau saja sudah. Dengan siapa saja? Apakah dengan istri? Apakah dengan suami? Apakah dengan tetangga? Macam-macam.
Kalau seandainya kita sudah mampu menjaga lesan kita, insya Allah kebiasaan bertengkar itu pada akhirnya akan hilang dalam diri kita. Ini penting untuk kemudian kita tegaskan. Jadi jangan sampai kemudian orang lain pada akhirnya gara-gara ucapan kita itu pada akhirnya menjadi dendam, menjadi bertengkar dengan kita, terutama keluarga kita. Mohon maaf, di Jember ini kebetulan Tengkulak neka bersama banyak tokoh. Neka berusaha keras agar yang namanya minuman keras neka sulit untuk diakses oleh generasi muda. Di Jember kota kasa, Pasar Tanjung beda jualan miras, Sabtuan beda jualan miras, Gebang beda jualan miras, neka beda jualan miras. Mudah sekali untuk diakses. Mungkin di desa-desa juga gampang miras itu. Oleh sebab itu, pastikan keluarga kita menjadi pelindung utama anak-anak kita. Pastikan pada akhirnya anak kita nikah betah ada di rumah kita, pernah kerasan. Pastikan keluarga kita, rumah kita itu mampu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan gula pernah, Bu, istri saya neka agigir dan gula tak terima. Akhirnya terjadilah percekcokan. Ternyata anak saya yang perempuan itu sedang ada di kamarnya. Saya tidak senang bertengkar dengan istri, tidak senang. Berusaha untuk tidak. Karena pada saat itu ada sesuatu hal, saya tidak setuju. Istri saya memaksakan, akhirnya bentrok. Akhirnya bertengkar. Ternyata apa? Kata anak saya yang perempuan ini. Anak saya perempuan pakai bahasa Jawa. Tak seneng aku ku apa? Tukaran be ibu. Rek ini caranya apa minggat, bayangkan. Rek ini caranya apa minggat. Aku ate minggat, HP ku tak dekek nang omah, tak simpen nang omah, pokoknya lost kontak sudah nggak bisa dikontak, saya akan pergi ke, katanya ke Tulungagung, dia itu sedang tahfidz. Tapi kita kan bingung. Dia ngomong seperti itu kepada masnya. Akhirnya saya langsung berkeringat. Saya langsung ketakutan. Saya jumpai anak saya dan saya langsung minta maaf kepada anak saya. Sepurone nduk, aku gak ada tukaran maneh ambek ibu. Oleh sebab itu sekarang saya meskipun dimarahi, diam aja. Tapi tidak mungkin marah kalau seandainya kita tidak berbuat salah. Bu, Bu, jangan terlalu napa, jangan gampang memarahi suami. Jangan gampang memarahi suami. Napa? Cek kereng menuduran. Jangan kereng, Bu. Bu, mun kereng gak usah pas suami tak betah compok, gak usah tak betah. Gitu kan? Jadi apapun kemudian sekarang yang dilakukan, saya berusaha diam. Kenapa? Karena ternyata kita sedang diawasi oleh lingkungan kita. Anak kita sedang mengarah kita. Apakah pada akhirnya anak kita akan berkesimpulan rumah saya adalah surga saya? Atau justru anak kita berkesimpulan aku gak enak ngomong itu, panas ngomong itu, sumpek aku ngomong, tukaran wonten tok, ya tukaran terus abang mbak ibu itu. Kalau seandainya itu yang menjadi kesimpulan anggota keluarga kita, maka anggota keluarga kita akan mencari yang namanya kedamaian di luar sana. Kedamaian di luar sana adalah miras. Kedamaian di luar sana adalah narkoba. Kedamaian yang mereka di luar sana itu adalah kebut-kebutan.
balapan liar, kedamaian versi anak kita yang frustasi terhadap keberadaan rumah kita itu di luar sana itu adalah kenakalan remaja. Oleh sebab itu penting untuk dipikirkan. Jangan sampai kita mengorbankan keharmonisan itu, akhirnya anak kita berkesimpulan rumah saya itu tidak nyaman bagi saya, akhirnya anak kita itu adalah keluar untuk mencari kedamaian versinya sendiri. Kedamaian versi sendiri itu adalah minum-minuman keras. Senontonnya banyak, Bu. Banyak senonton. Yang namanya korban itu luar biasa, kenakalan rumah luar biasa. Kalau di kota setiap malam Sabtu neka trek-trekan, panjenengan nih trek-trekan ki. Trek-trekan neka balapan liar. Neka setiap malam Sabtu sampai subuh. Tiap pon. Saya tidak pernah menyaksikan, tapi berdasarkan laporan itu seperti itu. Jangan sampai yang melakukan seperti itu adalah anak kita, lebih disebabkan karena anak kita berkesimpulan bahwa keluarga kita, bahwa rumah kita bukan surga bagi mereka. Pastikan keluarga kita itu adalah surga bagi mereka. Caranya seperti apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong sing apik, rek mboten saged ngomong sing apik niku diam mawon. Insya Allah kalau seandainya seperti itu tidak akan ada ketersinggungan. Penting juga untuk kemudian antar tetangga kita, karena tetangga kita ternyata itu menjadi saksi di dunia apakah pada akhirnya kita akan masuk surga atau tidak masuk surga atau ahli neraka. Pada suatu saat Gusti Kanjeng Nabi dengan rombongannya pergi berjalan. Kemudian pada saat berjalan bersama itu menemukan sebuah musibah, kejadian ada orang yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi tanya, saya wafat mereka si A. Setelah dijawab si A seperti itu, ternyata kesaksian spontan dari para sahabat yang mengikuti Gusti Kanjeng Nabi, mereka luar biasa. Mereka saya Gusti Kanjeng Nabi, mereka ahli sodako. Kalau seandainya masjid kekurangan apa nyombang, mereka terus ucapannya bisa didengar. Kesaksian positif yang kemudian muncul dari orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Napa jawabannya Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat wajib. Setelah itu rombongan berjalan selanjutnya, ternyata ada yang meninggal dunia lagi. Setelah ditanya siapa yang meninggal dunia yang kedua ini, si B, Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata setelah dijawab si B, kesaksian spontan dari orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu berlawanan dengan yang pertama. Moneka Gusti Kanjeng Nabi. Neka olak, neka pun. Ini insya Allah daerah ini aman dengan meninggalnya orang ini. Enak tukaran terus, sobung bener orang neka pun, dan seterusnya. Kesaksian-kesaksian yang sifatnya negatif itu muncul, mengalir dari orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Kenapa jawabannya Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat wajib. Pada saat itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, ma wajabat ya Rasulullah. Napa yang dimaksud dengan wajabat niku wahai Rasulullah? Ada orang meninggal dunia dan kami secara spontan bersaksi bahwa yang bersangkutan itu adalah orang baik, panjenengan bersabda wajabat. Pun juga demikian ada orang meninggal dan secara spontan kami bersaksi bahwa yang bersangkutan itu adalah orang jelek, panjenengan juga bersabda wajabat. Ma wajabat ya Rasulullah. Kenapa yang dimaksud dengan wajabat wahai Rasulullah? Kemudian muncullah hadis yang sangat terkenal. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kamu ini adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman athnaitum alaihi khaira, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surganya Allah. Waman athnaitum alaihi syarra, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan nerakanya Gusti Allah. Sehingga penting
ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, bahwa apakah besok kita sebagai umat Muhammad ini akan dianggap sebagai ahli surga atau ahli neraka, itu ternyata tergantung pada bagaimana kesaksian para tetangga kita. Kalau kesaksian tetangga kita mengatakan bahwa kita itu adalah orang baik, maka insya Allah kita termasuk ahli surga. Kalau seandainya kesaksian tetangga kita itu adalah kita orang jelek, maka insya Allah kita termasuk dalam kategori ahli neraka. Oleh sebab itu, biasanya setiap jenazah mau diberangkatkan, biasanya tokoh masyarakat itu kan mengatakan, mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kan begitu gitu. Assalamualaikum, kan begitu kan? Nikah saya, napa saya, kan begitu ya? Nikah saya. Kenapa? Karena memang ada hadisnya. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kamu adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman atnaitum alaihi khaira. Barang siapa yang kau persaksikan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah. Oleh sebab itu kita harus hati-hati kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, sebagai untuk menciptakan keluarga harmonis. Kita harus upayakan itu, karena kita sedang dinilai oleh anggota keluarga kita, pun juga dengan tetangga kita. Neka penting. Yang terakhir dan pula mengatakan, panjenengan yakin dengan sholat panjenengan? Yakin apa enten panjenengan? Yakin kira-kira memang panjenengan setelah Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, neka khusyuk nabanten kira-kira? Sulit untuk khusyuk. Sulit untuk khusyuk. Kalau kita mau masuk surga kemudian mengandalkan sholat kita, kalau kita mau masuk surga mengandalkan misalnya puasa kita, ternyata pada saat puasa ya tetap saja anggota tubuh kita itu tidak puasa. Mata kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa, mulut kita tidak puasa. Seakan-akan memang sudah umumnya sudah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Banyak sekali orang yang puasa, yang puasanya itu tidak memberikan sesuatu kecuali lapar dan dahaga. Puasa kita tidak bisa kita andalkan sebenarnya. Sholat kita juga tidak bisa kita andalkan. Karena biasanya kalau kita sedang sholat, itu kemana-mana pikiran kita. Untuk khusyuk itu adalah sulit. Maka yang paling penting, kalau seandainya kita menyadari bahwa sholat kita sulit untuk kita andalkan, meskipun kita tetap harus sholat. Puasa kita sulit untuk kita andalkan, meskipun kita tetap harus puasa. Maka yang harus kita kejar adalah syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka penting. Bada cerita bu, ya ada orang haji pada waktu itu. Ada haji nyampe di perjalanan 2 orang, anak dan orang tuanya. Ketika nyampe di pertengahan jalan, ternyata orang tuanya sakit dan kemudian meninggal dunia. Pada saat itu sangat sedih anaknya karena meninggal dunia bapaknya itu. Di tengah-tengah kesedihan itu makin sedih lagi karena anak ini melihat orang tuanya, wajahnya neka ta'aruf pabon. Itu gosong. Itu sudah berwarna hitam. Itu sudah tidak lagi bersinar. Yang itu tandanya adalah ini kira-kira meninggalnya su'ul khotimah. Ini calon ahli neraka kira-kira. Jadi nangis. Ya, sang anak ini nangis karena orang tuanya meninggal di tengah perjalanan, dan kemudian dalam perjalanan haji itu, dan kemudian ada tanda-tanda su'ul khotimah. Yang namanya wajahnya itu hangus, yang namanya wajahnya itu adalah gosong, sehingga nangis sampai saking lelahnya menangis, akhirnya dia ketiduran. Itu dalam cerita di dalam kitab Irsyadul Ibad seperti itu. Pada saat ketiduran itu, anak ini, bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian bertanyalah kepada Rasulullah, kenapa Gusti Kanjeng Nabi, ayah saya itu kok sepertinya su'ul khotimah, gitu ya.
Iya, ayah sampean itu su'ul khotimah karena dia itu pelaku dosa besar. Dia itu pelaku dosa besar, oleh sebab itu dia su'ul khotimah. Tapi hebatnya orang tua sampean ini, setiap menjelang tidur dia selalu bersolawat kepada saya. Dia selalu bersolawat kepada saya. Di dalam kitab itu disebutkan tidak kurang dari 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mereka setiap kali mau tidur mesti baca itu. Akhirnya setelah meninggal dunia dan ada tanda-tanda su'ul khotimah ini, malaikat lapor kepada Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi, orang yang membiasakan mau tidur itu baca sholawat 100 kali meninggal dunia dan ada tanda-tanda su'ul khotimah. Kenapa? Karena wajahnya gosong. Kenapa? Karena wajahnya itu adalah hitam. Itu seperti itu. Akhirnya Nabi pada waktu itu minta izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada yang bersangkutan, dan alhamdulillah pada waktu itu Allah mengizinkan, dan akhirnya Nabi mendoakan, dan akhirnya wajahnya tidak lagi gosong, tidak lagi hitam, tapi putih berseri-seri, bersinar. Setelah mimpi itu kemudian bangun dari mimpi, memang benar anak ini melihat orang tuanya itu bersinar wajahnya dan putih, tidak seperti sebelum tidur tadi. Sehingga Sehingga pada saat haji, di tempat manapun dia itu keliling, apakah pada waktu tawaf, apakah pada waktu sa'i, apakah waktu di Arafah, apakah pada waktu di Muzdalifah, apakah waktu di Mina, tidak membaca doa yang lain kecuali sholawat. Oleh sebab itu menjadi sangat penting panjenengan itu untuk kemudian mengistiqomahkan untuk bersolawat. Kenapa kok penting untuk mengistiqomahkan solawat? Karena sebenarnya sholat kita sulit untuk kemudian kita andalkan. Karena sebenarnya puasa kita sulit untuk kemudian kita andalkan. Kita semuanya beribadah memang iya, tapi biasanya bacaan Quran kita gara-gara ria, kemudian sholawatan kita juga seperti itu, dan seterusnya. Oleh sebab itu yang bisa kita andalkan itu adalah sholawat. Sholawat mereka sangat luar biasa, ibu-ibu setuju. Kenapa? Kalau seandainya panjenengan ditanya siapa yang sholat? Yang sholat adalah manusia. Siapa yang puasa? Yang puasa adalah manusia. Siapa yang baca Quran? Yang baca Quran adalah manusia. Tapi sholawat itu pelakunya bukan hanya manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang bersolawat itu tidak hanya manusia, yang bersolawat itu adalah di samping manusia juga Allah dan malaikat. Oleh sebab itu sholawat mereka luar biasa. Sholawat tidak sama dengan Al-Quran. Sholawat mereka tidak ada persyaratan untuk kemudian dia harus suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Mereka panjenengan sedang haid itu boleh bersolawat, semuanya boleh bersolawat. Bahkan di dalam kitab Bahjatul Wasail itu dijelaskan bahwa kalau seandainya kita beribadah dan itu kita laksanakan dengan riya, maka nilai ibadah itu menjadi hilang. Nilai ibadah itu menjadi hilang. Tapi kalau seandainya sholawat, meskipun itu kita laksanakan secara riya, masih punya nilai, meskipun nilainya itu tidak sama dengan ketika kita ikhlas. Oleh sebab itu menjadi penting untuk bersolawat agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita ditakdirkan masuk neraka, berkat syafaat baginda Rasul, akhirnya kita bisa keluar dari neraka. Kalau seandainya kita tidak ditakdirkan untuk masuk surga, berkat syafaat dari baginda Rasul, akhirnya kita ditakdirkan masuk surga. Yang paling akhir ada cerita yang penting untuk kita renungkan bersama. Ada saudagar kaya raya yang punya anak dua, punya luar biasa peninggalan harta warisan luar biasa.
dan di antara peninggalan warisannya itu adalah 3 helai rambut mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang namanya warisan ini setelah wafatnya orang ini itu dibagi kepada 2 putranya ini, sudah dibagi rata, termasuk rambut mulia baginda Rasulullah itu juga dibagi. Itu seperti itu. Jadi, akhirnya yang besar yang membagi, ini rambutnya yang satu untuk sampean, ini untuk saya. Yang satu tinggal 1 helai, bagaimana kalau ini dipotong, kata kakaknya. Adiknya protes, nggak mau saya dipotong, kalau itu cangkolang, itu su'ul adab, itu nggak pantas kalau seandainya kita kurang beradab ke Rasulullah. Ya sudah, katanya kakaknya itu, saya yang menguasai hartanya, sampean kebagian 3 rambut Rasulullah ini. Ini masalah menghormati baginda Rasul. Itu seperti itu. Akhirnya apa? Yang mendapatkan bagian harta yang banyak itu makin hari makin habis, makin hari makin habis, makin hari makin habis terus. Sedangkan adiknya yang hanya mendapatkan 3 helai Rasulullah itu terus berkembang, makin hari makin kaya, makin hari makin kaya, makin hari makin kaya. Dan bahkan setelah wafat itu ada orang soleh yang bermimpi dengan terhadap orang ini yang mendapatkan rambut adiknya yang kecil ini, bersandingan dengan Rasulullah, dan bahkan Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang kepingin hajatnya terkabul, maka silahkan bertawasul melalui kuburannya orang ini dan bertawasul kepada untuk minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini penting, apa maksudnya? Bahwa menghargai baginda Rasul itu manfaatnya luar biasa. Bahkan kita bisa diangkat menjadi waliullah, bahkan kita bisa diangkat menjadi kekasih Allah dengan hanya semata-mata menghormati dan menghargai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu menjadi sangat penting untuk kemudian merenungkan kembali bahwa kita itu adalah umat Muhammad. Kesimpulannya seperti yang pasti, 1, tanamkan sikap jujur pada keluarga kita. Pastikan amanah menjadi hiasan dalam keluarga kita. Yang kedua itu adalah upayakan omongan, kalau seandainya kita mengaku bahwa diri kita adalah umat Muhammad, pastikan omongan kita adalah omongan yang baik. Kepada keluarga, kepada tetangga, jangan lupa berbuat baik, karena tetangga itu adalah yang menentukan apakah pada akhirnya kita menjadi ahli surga atau ahli neraka. Yang paling akhir, pastikan kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis mengatakan, aulan nasa bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling utama besok di akhirat manusia itu di sisi saya adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada saya. Oleh karena demikian, karena sholawat tidak butuh persyaratan macam-macam, tidak harus wudhu terlebih dahulu, monggo kita tradisikan momen maulid Nabi ini. Pastikan pada akhirnya kita dengan bersolawat terus menerus, pada akhirnya kita biasakan itu, dan pada akhirnya kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sí.